Masalah geografi ya, geografi Mbah Yerusdi tadi sudah sedikit dijelaskan sama Gus Yuda. Kalau saya tuh orang mungkin saat ini untuk umuran saya itu saya tahu pernah melihat apa haliahnya Mbah Rusdi. Haliahnya Mbah Rusdi, adapun program pembelajaran Mbah Rusdi itu dulu memakai metode yang dipakai Mbah Rusdi ini metode napa niku? Salaf. Salafiyah asli itulah niku. Makanya nek enak bahasa sorokan ya. Ada bahasa diniyah. Nah, kalau itu yang mengetuai ya, yang mengetuai pondok ini langsung dipimpin oleh Mbah Rusdi untuk apa itu metode pembelajarannya melalui sorokan, terus bandongan. Nah itu langsung Mbah Rusdi. Dan haliahnya Mbah Rusdi itu iya ya, orangnya ini kalem. Dia itu kalau ketemu orang, wah banyak senyum. Senyum. Tapi lurus beliaunya lurus, gak neko-neko. Dan gak ada saya pernah dengar cerita nek Mbah Rusdi ki wong ini gak enak. Kabeh dari penjuru dunia ngerti nih Mbah Rusdi wong yang A1 nak bahasa sekarang. Ya, real itu. Makanya ulama yang karismatik itu dari dulu sampai sekarang itu Mbah Rusdi Memang benar. Lanjut yang lain. Oke Gus. Ini tambahi tentang kekurangan. Nggih. Terus memang ngeten. Memang ngeten. Jadi ya termasuk untuk teladan kita semua niku memang ya harus benar-benar mempelajari sosok-sosok figur yang terdahulu ngoten. Jadi saya pernah dengar cerita itu, saya mboten nate mireng Mbah Rusdi niku leluwian ngoten. Leluwian itu dalam artian ya sederhana lah ngoten. Nah, sampai ada bahasa gawe apa ae tandang dhewe ngoten. Ditangani kiambak ngoten. Nah, niku kan kalau dilihat dari perilaku bersosial niku memang nggih tidak ingin merepotkan orang lain. Nah, niku. Jadi prinsip kesederhanaane ngoten niku. Nah, mungkin banyak yang lain sampai tidak pernah saya mendengar niku berlebihan ngoten lho. Nggih, walaupun nggih napa dalam segi berpakaian, dalam segi napa namine gaya hidup, bersosial niku mboten pernah mireng berlebihan. Nah, niku termasuk salah satu yang perlu kita teladani ngoten niku. Keranten berbanding terbalik kalih zaman sakniki. Nah, sampai kula mireng niku teng pundi mawon niku ngontel, sampai teng Lampung, teng Metro. Nah, niku kan sangat luar biasa. Itu salah satu contoh keteladanipun. Padahal niku jarak tempuh dari Lampung sangat jauh nggih. Nggih. Ya bisa dipandang. Nah, berarti kita ambil sudut pandang tentang niki apa namine biografi ini Mbah Rusdi niki orangnya sangat sederhana. Kados ilmu sakniki ilmu napa ulama sakniki Gus Bahak. Nah, jenengan cara ningali Gus Bahak niku kan sederhana. Kadose ngoten nggih berarti. Kadus. Ya. Mbah Rusdi ngoten. Mungkin bisa seperti itu. Bisa seperti itu dan mungkin bisa lebih sederhana lagi Mbah Rusdi itu. Dulu itu ya sama seperti sekarang itu. Cara pripun nggih? Istilahnya sosialnya sampai tetangga desa dan seterusnya itu Mbah Rusdi sendiri di sini tuh ada di daerah Lubuharjo Lebak Kacang. Kalau sekarang dulu Lebak Kacang, sekarang Lubuharjo.
itu katanya, kata orang sepuh-sepuh, ada beberapa teman yang sering diajak keliling, seperti Mbah Surur, nah, terus Mbah Leman. Nah itu yang sering diajak keliling, pokoknya ajak bibinau, ajak dakwah demi untuk kemaslahatan. Nah itu Mbah Rusdi. Terus dari ajak-ajak itu pun gak kayak saiki, gak, tetap memakai bahasa sederhana. Itu Mbah Rusdi. Yang ngontel, ceritanya yang ngontel, kong di kolamnya yang ngontel. Itu Mbah Rusdi, sesederhana itu. Makanya kita sebagai anak-anaknya, ya, anak-anak. Oke. Ya. Oh ya, kat. Oke, melanjutkan wau nggih. Ya, ini niki iki pripun Pak Nas? Kinten-kinten dari perjalanannya pondok pesantren niki gimana perubahan-perubahan yang sudah ada ngoten. Mungkin jenengan niku kan salah satunya orang yang hidup di beberapa zaman, beberapa generasi. Nah niku pripun niku? Mungkin bisa diceritakan sedikit biar kami ini tidak meninggalkan sejarah ngoten. Pripun Pak? Niki wau nyambung masalah napa niku sing turune ninggalnya Mbah Rusdi. Nah, itu katanya masalah karomah itu. Karomah saya nggak tahu masalah karomah. Yang penting kala itu memang pas yang dibilangkan sama Gus tadi. Dulu itu memang nggak ada media sama sekali. Nah, sepeninggalnya Mbah Rusdi itu nggak ada media sama sekali. Tapi kala itu memang saya menyaksikan ini. Waktu itu saya menyaksikan ninggalnya Mbah Rusdi sangat ruwami. Tur nang kono ki gak enek sing ngomongi ini gak enek. Jadi dari mulut ke mulut, dan orang-orang itu sangat ikhlas sekali ke sini demi Mbah Rusdi, demi untuk mendoakan Mbah Rusdi. Oh, berarti kan bukti kecintaan masyarakat niku kalih beliau niku. Nggih. Ya, bener. Memang kan ulama itu atau ya kalau dulu itu ya kiai itu ya memang benar-benar dekat dengan masyarakat. Jadi sampai pengen menghormati penghormatan terakhir itu ya sampai seantusias itu. Ya. Pokoknya nek zaman saiki sampean tahu waktu itu tahun 2000 berapa ninggalnya Gus Dur. Itu ya ngono kuwi. Ruwame wong teko, saiki enggak, zaman dulu enggak ada mobil enggak ada, ngontel dari Lampung, dari Oki, ngontel ini demi untuk mendoakan Mbah Rusdi. Nah itu apa sing jenenge karomah atau sangat karismatiknya dengan Mbah Rusdi. Ya, nah, itu ke mungkin ya itu tadi ma'aman ahabba niku lho apa kuwi bahasane? Kecintaan. Ya itu. Selanjutnya Gus Faik, awakmu wong udu. Masalah bahas wong iki monggo Gus Faik. Ya ini masalah. Jadi perlu kita ketahui ya memang zaman itu pasti berkembang gitu. Nah, tapi perkembangannya zaman itu kita harus melihat flashback lah. Bagaimana para masyayikh kita ini berjuang atau merintis pondok pesantren itu tidak tidak langsung seketika terwujud, tapi dengan susah payah
mendirikan pondok pesantren. Itu mungkin untuk generasi yang akan datang ini gimana ini? Apa yang perlu dipersiapkan sebagai makhluk makhluk halus? Ya, ya apa gimana? Ya jelas gini. Dulu pada zaman Mbah Rusdi itu siswi Daruda sudah sangat banyak sekali. Bahkan kala itu dulu kan cuma ada 3 pondok terbesar Oku. Kalau sekarang ke timur, kalau dulu Oku. Di sini di Palembang ada Oku, Oki. Nah, sekarang ke timur. Dulu itu cuma ada Sriwangi ya, terus sini Lebak Kajang, terus Sukaraja ya. Nah, dulu banyak siswa Lebak Kajang itu Daluda banyak. Terus semeninggalnya Mbah Rusdi itu ya masih banyak. Nah, krono mau jenenge zaman terus tuntutan zaman akhirnya rodok serep. Itu cuma rodok tapi masih banyak. Rodok akhirnya almarhum Mbah Abah Najmuddin itu bagaimana kok pesantren kita tetap eksis. Nah, terus kebutuhan masyarakat banyak. Oh, kon gawe formal. Nah, itu akhirnya Mbah Abah Najmuddin itu awal merintis formal. Metode salaf tapi nang kono kuwi enek formale. Yeah. Tapi tetap salaf sampai sekarang. Formal. Terus dulu itu tahun 2027 awal kali pendirian MTS formal. Pendidikan formal. Terus lanjut sampai MA sampai sekarang alhamdulillah Daruda sudah ada perguruan tinggi. Rektor. Wih, ojo. Alhamdulillah. Ya, itu kan ya maka dari itu gimana kita ini dalam awak ngomong. Nah, memang jadi pesannya tadi memang mendalam sampai kita istilahnya kalau zaman sekarang itu profil biografi itu ya kita pahami bersama nggih sangat luar biasa ketokohan Kiai Haji Muhammad Rusdi. Nah, dan harapannya ya kita harus setidaknya 1 dari 10 yang sudah disampaikan atau dicontohkan oleh almarhum Mbah Rusdi itu ya kita harus minimal 1 lah kita bisa menyontoh apa yang sudah dilakukan. Nah, kemudian ini menyikapi perkembangan pondok pesantren. Pondok pesantren itu dengan waktu yang memang ada perubahan sosial, gimana untuk generasi-generasi yang kayaknya enggak pati. Jangan dilihat dari covernya dong, Gus. Iya. Kita sebagai manusia harus masih berusaha untuk mungkin. Jadi manusia seutuhnya. Ya, walaupun ingin jadi manusia seutuhnya. Ke depan gini, Gus. Kalau menurut saya itu apa yang sudah ditinggalkan itu kita harus amalkan. Walaupun sebagian hak kecil kita harus kerjakan. Ya, Gus. Saya pernah dapat makalah gini, Gus, dari kiai saya. Suatu ilmu itu yang bagus itu adalah pengamalan. Yang baik itu al ilmu wal al amal. Kata guru saya terus seperti itu, Gus. Jadi buahnya ilmu. Kalau kita sudah punya ilmu, kita tidak mengamalkannya akan hancur, Gus. Beneran, akan tidak bermanfaat bagi orang. Jadi kita ketika punya ilmu, kita harus mengamalkannya. Al ilmu amal. Ketika tidak mengamalkannya, fala ya'malu, ya mongko kanahli bila sautin. Ya seperti halnya itu pohon. Pohon ketika nggak ada buahnya, mau kita ambil apa? Kelap dari apa? Seperti itu, Gus. Nah, terus, Gus. Jadi kira gitu. Kalau menurut saya gitu, Gus ya. Kita ya sebagai
kita sebagai ya kita Gus Zubair ini satu frekuensi sama saya ini. Sebagai anak enam, sebagai anak yang muda-mudi. Kita ini harus Ya, terima kasih. berusaha aja, Gus. Cuma ya kita perlu bimbingan dari jenengan yang lebih sepuh lah. Ya harus itu. Ya. Jangan langsung diplokoto, Gus. Langsung masa saya liburan di sini disuruh untuk ngurusi anak lararan. Gimana? Saya di sini liburan loh, Pak. Malah sambat. Podcast malah sambat. Ya enggak gitu, Gus. Ya gimana? Saya merasa agak menyesal. Walaupun saya sebagian menorehkan daun-daun saya tadi. Ya, cuma ya gitu, Gus. Ya. Mungkin dari referensi Gus Zubair ada yang lebih. Saya sudah tadi. Ya nganu. Jadi memang aku kan Gus. Nggih. Percados jenengan nggih putrane Mbah Yai nggih ngertos ageng nggih pondoke pun. Ya, Rektor pisan. Jadi memang seharusnya sebagai generasi yang akan datang ya harus mempersiapkan apa yang perlu kita persiapkan di kemudian hari. Tapi oke lah, apa yang kamu sampaikan tadi enggak masuk. Gus. Itu omongan Mbah Yai saya lho, Gus. Iya sing kuwi masuk, tapi sing ngomong awakmu kan ya kita aja berusaha, Gus. Bosen ya sebenarnya bosen ketok nang. Makanya gini, Gus. Tadi ibarat ya bukan ibarat, cara makalah yang saya paparkan itu jadi pedoman saya, Gus. Ya. Walaupun saya sekarang menurut orang-orang yang melihat saya bajingan, cara kasarnya ngoten, Gus. Cuma nggih, kula berusaha untuk bagaimana supaya supaya yang ditinggalkan oleh sesepuh kita, mbah kita itu kita juga mengeramutnya. Oke, siap. Kita menjalankan apa yang ditinggalkan oleh mbah tersebut. Walaupun yo ngono kuwi gak iso Gus cara jenenge ndingon-ingon yo dijarne lek yo. Lah yo ucul dhewe kan asa tanggung jawab, Mas. Mas Gus. Ampun Gus. Ayo maksudmu ki piye mau ngono? Maksudnya aku ki berusaha untuk lebih baik. Ngoten mawon. Ya. Iku suatu makalah tersebut menjadi pedoman saya. Ya, artinya kan lha nyapa sambat barang kowe? Hah? Ujire semangat. Kok sambat? Enggak semangat, berusaha, Gus. Saya berusaha semangat orane ki yo jane yo sambat terus, Gus. Jenenge urip e ra sambat e asli mati lek yo. Asane sampe bosen ya. Asane nggih Ya memang seperti asan nggih podcast kok menang dhewe. Jadi memang kahanane ngono kuwi. Kita sekarang itu memang harus realistis. Realistis itu apa yang menjadi ide gagasan kita ya harus direalisasikan. Karena ya contohnya ngono. Apa Gus motivasi? Mau nutup ae sik to. Mateo ketrop. Ayo wis. Semoga ada podcast ini. Ya awakmu to. Ya alhamdulillah dengan adanya podcast ini walaupun agak ngelantur temanya agak kesana kemari, cuma kita sudah mendapat bahasan pokok lah ini, sudah mendapat bobot ya kan, tentang sejarahnya pondok, tentang makalah Gus Huda sebagai rektor. Ya, alhamdulillah kita akhiri di sini, mungkin kita sambung ke episode selanjutnya ketika kita masih mempunyai masa. Oke, yes, segitu saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.